Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassir rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Wa yas'alunaka 'anil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Wa yas'alunaka lan takon sapa Yahudi ing sira Muhammad sallallahu alaihi wasallam andil qarnaini saking masalahe dil qarnain, tentang sosok dil qarnain. Ismuhu kang utawi asmane dil qarnain iku Al Iskandari, aran Raja Iskandar. Kalau di film The Great The Great Alexander, The Great Alexander. Kalau Iskandaria itu Alexandria, Mesir. Walam yakun lan ora ana sapa Dzulqarnain iku nabiyan nabi. Jadi kalau dalam bahasa umum Zulkarnain ya. Raja Zulkarnain itu bukan seorang nabi, tapi ada yang mengatakan seorang wali dan sekaligus raja. Ada yang mengatakan seorang raja tapi bijaksana. Kul sa'atlu alaikum minhu dzikra. Kul ngucap sira Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa'atlu bakal nyritakake sapa ingsun sa'akusu alaikum ngatasi sira kabeh wong Yahudi minhu saking perkarane bil qarnain. Min halihi dzikron kelawan pitutur khobaron tegese pira-pira berita tak ceritani. Inna makana lahu fil ardi. Inna sedune ingsun Allah iku makana wis manggonake sapa ingsun Allah lahu maring Dzulqarnain fil ardi ing dalem bumi bitas hilisairi kelawan gampangake lumaku via ing dalam ard. Wa atainahu lan nekaake lan paring sapa ingsun ing Dzulqarnain min kulli syai'in saking saben-saben suci yahtaju kang butuh sapa Dzulqarnain ilahi maring kulli syai' sababan ing sebab. Tariqan tegese dalan yusiluhu kang nekaake apa tariqah ing sebab ila muradihi maring karepe Dzulqarnain. Jadi Dzulqarnain itu seorang raja yang sholih, yang bijaksana, yang mendapatkan ilham langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kepada Raja Dzulqarnain itu kemudahan dalam menjelajahi bumi, bumi barat sampai bumi timur. Terus kemudian apapun yang dibutuhkan oleh Dzulqarnain itu selalu ditolong atau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya seperti mau memenjarakan Ya'juj Ma'juj, niku juga Allah memberikan kemudahan dalam mengumpulkan besi, mengumpulkan tembaga, membakarnya, melelehkannya dan seterusnya. Jadi pokoknya pengen ngopo itu selalu dimudahkan caranya. Lalu kemudian fa'at ba'asa baban hatta idza balagha maghribasy syam. Fa'at ba'asa baban hatta idza balagha maghribasy syamsi, sehingga ketika
Raja Dzulqarnain sampai di tempat tenggelamnya matahari, ai mau diamuru biha tegese gon surupe srengenge, wajadaha kang nemu sapa wajada kang nemu ing napa balagha maghrib syamsi tahrubu kang surut fi aini hamiatin ing dalem tanah kang ireng ngoten. Dati hamiatin wahyatin al aswad wa ghurubiha fil aini fi ra'il ain wa illa fa ya'dhu minad dunya. Jadi cara ini bukan makna sebenarnya nggih. Jadi dikatakan di Al-Qur'an itu tempat tenggelamnya matahari itu sebenarnya hanya fi ra'il ain, artinya kalau dilihat mata seakan-akan tempat itu adalah tempat tenggelamnya matahari, tapi sakjane ya bukan, karena matahari itu ukurannya lebih besar daripada bumi, jadi nggak mungkin bumi mampu menahan matahari. Nah, yang jelas sebagai tanda adalah tanah di sana itu adalah berwarna hitam. Wa wajada indaha qauman. Di sana Dzulqarnain menemukan suatu kaum kafirina yang kafir. Qulna ya Dzulqarnain imma an tu'adziba wa imma an tatakhidha fihim husna. Kemudian Allah memberikan ilham kepada Raja Dzulqarnain untuk memilih dua pilihan. Satu, boleh membunuh langsung orang-orang kafir itu. Yang kedua, boleh ditawan atau boleh diupayakan bagaimana agar mereka kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang dipilih, bukan langsung dihancurkan tapi diupayakan dulu. Qala amma man dzalama fa sawfa nu'adzibuhu. Dan kemudian kalau di dalam hadis niku Dzulqarnain kemudian membuat satu bangunan atau menggali tanah. Kaum kafir itu lalu ditaruh di dalamnya, nggak diberi makan, nggak diberi cahaya matahari, pokoknya ruangannya itu menjadi gelap gulita. Nah, dalam keadaan gelap, sama seperti kemarin, kalau sudah di titik nol, siapa lagi yang mau ditengok selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kepedihan, dalam kegelapan, mereka kemudian sadar bahwa tidak ada yang mampu menolong kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya terus beriman. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Besok lagi ya. Makasih Bang. Ya. Jiro lupa. Sak piring kanggo wong liya. Jatahku tak kena jan wae. Banser lu mana kuat lu. Bahasane mau kadang cinta ya. Oh, biasanya tak ada lu. Oh, kita nggak kebagian. Terus kemudian qala amman dzalama fasawfa nu'adzibuhu. Dan kemudian Allah berfirman, siapapun yang berbuat aniaya, syirik, maka kelak akan disiksa. Tsumma yuraddu ila rabbih fa yu'adzibu 'adzaban nukra. Wa amman amana wa amila sholihan falahu jazaa'ul husna. Dan sebaliknya bagi yang beriman kepada Allah lalu beramal soleh, maka akan mendapatkan pahala yang baik. Al jannah tegese swarga. Terus kemudian wasanaku lahu min amrina yusra. Tsumma atba'a sababa hatta idza balagha matli asy-syamsi wajadaha tatlu'u ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Lalu setelah berjalan ke barat
sampai di tempat tenggelamnya matahari niku si sapa jenenge Raja Zulkarnain berjalan ke arah timur. Negeri yang paling timur itu pundi, Pak? Jepang. Nah, jadi wakilah Jepang, wakilah Cina. Deloknya teng peta. Nggih, jadi dikira-kira nek Jepang, kira-kira nek Cina. Cina karo Jepang niku panas di secara geografi. Panas? Panas Cina. Berarti kira-kira nek Cina. Akhirnya Raja Zulkarnain sampai ke negeri Cina. Nah, di negeri Cina berbeda dengan yang di barat tadi. Di negeri Cina niku Raja Zulkarnain menemukan sebuah kaum yang laki-laki kafir, tapi mereka tinggal di bawah teriknya matahari. Nggak ada rumah, nggak ada bangunan, nggak ada pepohonan. Jadi ya kayak di padang pasir atau di sebuah gurun yang panas terik. Lalu bagaimana mereka bisa hidup? Ternyata mereka hidupnya menggali tanah. Jadi rumahnya di dalam tanah. Diriwayatkan di dalam hadis ini kaum ini juga kafir ya. Namanya Azanji. Azanji apa Azanju kula mau Google. Nah, niku kupingnya, telinganya ini lebar seperti telinga gajah. Kalau istirahat tidur, telinga kanan untuk alas, telinga kiri untuk selimut. Nah, itu modelnya seperti itu. Lalu kemudian mereka tidak punya libas, pakaian, tidak punya sakof, tidak punya atap. Li'anardohum la tahmil bina walahum surubul yahibuna fiha inda tulu'i syamsi. Jadi karena tanah yang mereka tinggali itu secara konstruksi itu tidak bisa didirikan sebuah bangunan, betul ya? Terus kemudian kadalik waqat ahad nabi maladaihi khubro. Lalu kemudian sama ya dengan sebelumnya, Raja Zulkarnain juga diperkenankan untuk melakukan itu, terserah mau mengislamkan atau mau membinasakan. Sumat bahasa babah hatta idza balagha baina sataini bi fathisin wa dhammiha, boleh dibaca sataini, boleh dibaca suddaini. Huna wa ba'dahuma jabarani bimungqati'i biladi Turki. Wis marek ke Cina, kembali ke arah barat sampai di negara Turki sekarang. Di sana ada dua gunung. Wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qaula. Di sana di bawah gunung itu ada dua gunung. Tak baleni nggih. Di daerah Turki ada dua gunung. Jarak dua gunung ini kurang lebih 500 sekian kilometer. Ini di Medan. Ya, sekian Medan ya? Hampir Medan. Ya, sekian Medan. Dan jarak di antara dua gunung di negara Turki, ini ya. Raja Alexander sampai ke sana. Di sana dijumpai satu kaum yang nggak bisa ngomong. Artinya Raja Alexander nggak paham bahasa mereka, mereka juga nggak paham bahasa Raja Alexander. Akhirnya ya mungkin di sana berkumpul sekian lama, kemudian sehingga ada satu orang yang mampu menerjemahkan bahasa keduanya, sehingga paket penerjemah malah gampang aneh. Terus kemudian wajada min dunima qauman la yaqutu yafqahuna qawla qalu ya dal qurain inna ya'juja wa ma'juj mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharja. Lah Raja Zulkarnain melihat kaum itu kok terlihat apa nggih dalam ketakutan. Nampak dari muka-mukanya itu ketakutan. Sehingga setelah paham, mereka bercerita bahwa di balik gunung itu ada satu kaum namanya Ya'juj wa Ma'juj. Nah, jadi Ya'juj Ma'juj ini gue ini berdasarkan ini nggih, bukan Cina. Kan nek YouTube bahwasanya tembok apa jenis? Tembok penutup
penutup Ya'juj Ma'juj itu ada di Cina. Kan orang Cina orangnya juga kecil-kecil. Makanya nanti saya disongkok di YouTube itu yang dikira siapa sih? Ya'juj Ma'juj itu adalah nanti adanya munculnya di Cina. Tapi kalau kita ikut tafsir ini bukan di Cina, tapi setelah Dzulkarnain dari Cina kembali ke barat sampai di Turki. Jadi Ya'juj Ma'juj iki nggo nenek Turki. Sekarang ini di Turki, gunungnya di Turki. Lalu kemudian setelah menceritakan Ya'juj Ma'juj, mereka suka berbuat kerusakan di muka bumi. Maka apakah engkau wahai Raja Dzulkarnain mampu membuatkan untuk kami artinya ya sebuah jalan keluar, sebuah jalan keluar dari masalah ini, biar kaum kami selamat dari keburukan Ya'juj dan Ma'juj. Jadi Ya'juj Ma'juj itu wonge cilik, tingginya 1 hasta. 1 hasta itu sepiro? Sak depo. Sak depo kira-kira kayak piro, Pak? 1 meter ya? Lah 1,5 meter itu karo awake dhewe, Pak. Ya padha awake dhewe 1,5 meter. Pendek, orangnya yang jelas pendek, dia bertaring, rambutnya ini full body, orang gondrong tapi full body, punya kukunya tajam, kuat, giginya punya, taring juga kuat. Jadi taring dan kuku itu sebagai senjata utama mereka. Ini Ya'juj Ma'juj. Lalu kemudian fahal naj'alu laka kharja ala an naj'ala bainana wa bainahum sadda. Jadi minta dibikinkan sebuah tembok. Qala ma makkani fihi rabbi khairun fa'inuni bi quwwatin aj'al bainakum wa bainahum ratma. Akhirnya kemudian Raja Dzulkarnain itu memerintahkan kepada bala tentaranya, atuni zubarul hadid, tolong ayo kita kumpulkan potongan-potongan besi. Qatahu ala qadril hijarah allati yubna biha. Jadi potongan-potongan besi niku dipotong koyok batu-batu to, Pak. Koyok ukuran batako nggih, besi tapi dipotong ukuran batako, nah semakin gampang. Allati yubna biha, yang digunakan untuk membangun sebuah rumah. Fabana biha wajala bainahal hatab wal fahm. Jadi terus cara bahasane membuat pondasi. Wakilah pondasi ini dalamnya itu kurang lebih 50 km kedalamannya. Jadi potongan besi, terus dikasih atasnya tembaga, kasih potongan besi, terus tembaga, terus begitu sampai tingginya sama dengan 2 gunung tersebut. Padahal jaraknya tadi berapa? 500 km. Ombone 500 kilo, dalam pondasinya 50 km. Niku bangunane Raja Dzulkarnain. Oh, saiki sarenek bandingane lah. Didu karo. Makanya sampai saiki bangunane yo sik Allah ya Karim. Terus kemudian pundi mau hatta idza sawa bana sudufaini, tingginya sama dengan 2 gunung, bidomil harfaini sudufain wa domil awal wa sukun itsani atau sudfain. Jadi sama nek maca Quran oleh mbok waca hatta idza sawa baina sudufaini atau hatta idza sawa baina sudfain. Terus kemudian qala unfuku hatta idza ja'alahu naro. Lalu nyalakan api. Besi sudah ditata, lalu menyalakan api.
apinya diembus kaya wong gawe ini lho apa? Pani besi niku lho, diubuk. Jadi apinya kan nggih panas menyembul ngoten. Qala atuni ufri alaihi kitra wa an khasu al mudabbu tanaza fil fil. Jadi kemudian setelah niku besi ini dipanaskan, besi sempurna nggih, panaskan. Terus ngambil tembaga yang cair disuntek nek dari atas. Jadi besine wis panas, dilelei tembaga cair. Jadi ini yo akhirnya terus menyatu. Anu lho, dadi ini koyo lempengan besi yang utuh. Niku bangunane Zulkarnain. Ah ya Allah. Koyo mbiyen wis enek itu, Pak. Saiki malah ora enak lagi. Saiki malah botoe digawe bata ringan, baja digawe baja ringan. Malah kok kena angin bater. Mabur, kan nonton YouTube kan ngono kan. Memang beda Pak bangunane. Ya Allah. Wong sakniki nek bangunan golek cepet ya. Lah wong biyen golek kuat. Lah sakniki sampe delok bangunane sapa jenenge Firaun. Bukan seperti ini ya, piramida. Ayo sampun. Sama delok Candi Borobudur, Candi Prambanan. Kan seperti ini ya sik bangga. Padahal orang diaji, orang dilepo, disebut foto ditumpuk-tumpuk. Di Kudus, Menara Kudus, tinggalan Mbah Wali. Iya kira foto ditumpuk-tumpuk kan seperti ini bangga. Kokoh berdiri. Dipenek ya orang bro. Nah kalau bangunan orang sekarang sekian tahun nggak ditinggali, dipenek kan nggak boleh toh. Jangan bahaya. Nah niku lah. Wong biyen bedane wong biyen karo wong saiki. Atau sampean mungkin menemukan rumah orang-orang zaman dulu, omah tembok tapi zaman dulu. Kon gembur, kepayan sampean Pak. Padahal boten cor. Kalau sekarang kan wajar Pak. Cor semen, besinya besar, dibodem payah. Rumah zaman dulu pun dari batu pun dibodem niku juga payah. Karena membuatnya ya dengan apa nggih? Aduane apa niku serba perhitungan niku cermat. Sampai dinone tanggane di orang saiki. Sepokok dina Minggu ngenteni wong nganggur ayo kerja. Terus kemudian qala hadza rahmatun min rabbi. Setelah jadi sinten jenenge si Raja Zulkarnain mengatakan ini semua adalah anugerah daripada Tuhanku atau kasih sayang dari Tuhanku. Artinya dia tidak merasa bahwa dirinya mampu untuk membangun semua itu kecuali atas pertolongan dari Allah. Niki hati-hati niki termasuk contoh untuk adik. Kadang-kadang kita karena berhasil berjasa dengan sesuatu, kita merasa berbangga diri, itu jasa kita, itu hasil kerja kita. Hati-hati niku luntur niku. Krono Raja Zulkarnain sing bangun koyo ngono wae tidak merasa bahwa dirinya mampu membangunnya. Tapi itu semua adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oh ini Masya Allah la quwata illa billah. Itu ajaran untuk kita. Fa idza ja'a waqtu rabbi ja'alahu dakka. Maka ketika suatu saat nanti nggih waktunya tiba, maka benteng atau bangunan yang kuat ini pasti akan hancur juga, dan Ya'juj Ma'juj juga akan keluar. Jadi itu hanya sebab, tapi hakikatnya yang menahan mereka Allah, dan ketika Allah sudah berkehendak, sekuat apapun pagar pasti akan mampu ditembus juga. Nah, sebagai penutup ya, jadi setiap hari Ya'juj Ma'juj niku dengan cakar dan taringnya niku selalu berusaha grogoti karo nyakari Pak. Mereka kerjanya malam. Ketika subuh atau fajar hampir menyingsing, mereka langsung berkata, ayo cukup, matahari sebentar lagi, fajar sebentar lagi menyingsing, kita lanjutkan besok. Sudah, setiap subuh mereka pulang. Besoknya
mau mengulang lagi, ternyata apa? Temboknya sudah utuh lagi. Besoknya gitu lagi, malam garuk-garuk lagi sambil digigiti, bolong-bolong, tapi belum bisa besar, belum bisa tembus, masih bolong kecil-kecil lah. Ayo, sudah mau pagi, kita lanjutkan besok lagi. Begitu selama mungkin ratusan tahun, sampai suatu ketika ada yang berkata, ayo, sudah mau subuh kita pulang, insya Allah besok kita lanjutkan lagi. Gara-gara muli insya Allah Pak, maka yang sudah berlubang terus berlubang. Maka dapat kita pastikan berdasarkan hadis ini, apa? Dinding itu semakin lama lubangnya sudah semakin besar. Jadi tinggal nunggu saja mereka keluar. Maka enggak ya memang enggak salah Pak kalau kiamat memang sudah dekat. Makanya ayo kita semangat dalam beribadah, mencari apa? Golek sangu untuk melanjutkan perjalanan berikutnya. Tapi aku bayang nih, mending tentang mati aja timbangannya ketemu karo Yajud Majud. Loh, Yajud Majud ini setiap orang yang ditemui dipakai ini loh Pak Supin. Sama gue siap bergerak bukan Yajud Majud. Lek janu ngono ya. Sempol aku ya. Kalau nek kebal-kebalnya titik lek janu. Ora dhewe mending mati wae timbangane. Apa niku riyen nggih. Dadi niku kisah Zulkarnain dan Yajud Majud. Insyaallah besok kita lanjutkan atau mungkin sedikit kita singgung tentang Zulkarnain dan Nabi Khidir ataupun Nabi Ilyas alaihimus salam. Nanti kita akan membicarakan tentang ma'ul hayat atau air kehidupan. Jadi ketika sampean melihat ada orang yang umurnya panjang, ini sebagian besar adalah kebagian dari ma'ul hayat, air keabadian. Minum seteguk akan hidup selama-lamanya, kecuali dia minta mati. Pun dikemuan mudah-mudahan manfaat barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi farfa'na ibarakatihi wa inna husna bi hurmatihi wa mitsna bi tariqatihi wa ma'afatina bidani amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.